Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas kisah kasus perampokan. Kasus perampokan ini gue bilang adalah kasus perampokan yang tercerdas. Guys, ini cerdik ini ya. Sip, mantap. Jadi ini terjadi di negara jiran kita, Malaysia. Perampokan ini dilakukan oleh satu geng yang sampai saat ini mungkin melegenda ya di Malaysia. Geng ini bernama Geng Mama. Perampokan ini dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 1994. Pada hari itu adalah hari peringatan kemerdekaan negara Malaysia, guys. Di mana kepolisian Malaysia pada tanggal tersebut sedang fokus untuk mempersiapkan pengamanan dari acara-acara yang berlangsung pada hari itu. Di tanggal itu, tepatnya pada jam 5 pagi, guys, masih subuh, ada satu laporan yang mengejutkan kepolisian bahwa telah terjadi perampokan di kargo Bandara Subang, Malaysia. Dan hasil jarahan yang hilang itu nggak main-main. Emas batangan senilai lebih dari 12 juta ringgit, kalau dirupiahkan itu sekitar 41 miliar rupiah, guys. Polisi langsung menyelidiki ke lokasi. Sesampainya di sana mereka melihat ada 3 orang security ya. Security ini sedang tergeletak di lantai gitu dengan keadaan terikat, tangan, kakinya dan mulutnya sudah dilakban. Kemudian saat ditanyai, mereka bilang bahwa yang melakukan perampokan itu adalah seorang polisi, guys. Jelas hal ini kan bikin bingung ya ke kepolisian itu. Hingga mereka pun menyelidiki lewat rekaman CCTV yang ada di gudang kargo itu. Memang di rekaman kargo di CCTV itu tampak ada seseorang yang menggunakan baju security. Tapi dari gerak-geriknya ya, sepertinya dia bukan seorang security. Mungkin beda ya, gerakan seorang security itu lebih gimana gitu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa orang yang menggunakan security yang ada di CCTV itu adalah orang biasa yang sedang menyamar. Dari sini aja kita sudah bisa menilai ya seperti apa geng ini, geng yang sangat berhati-hati. Mereka tampaknya emang sengaja memilih tanggal itu karena dia tahu bahwa kepolisian sedang tidak fokus dan pegawai gudang kargo itu banyak yang libur atau bahkan banyak yang mengambil cuti secara bersamaan. Kepolisian Malaysia kemudian menyelidiki kasus ini dan dalam pikiran mereka ya pertama kali terlintas adalah perampokan ini dilakukan oleh kelompok kriminal internasional gitu. Jadi bukan dilakukan oleh geng-geng atau orang jahat yang ada di Malaysia. Karena pada saat itu sampai hari itu belum ada satupun perampokan yang terjadi dengan barang jarahan sebesar itu. Pada saat itu memang kejadian ini bikin heboh ya negara Malaysia ini, termasuk membuat Perdana Menteri Malaysia pada saat itu Dr. Mahathir Mohamad itu mengkritik manajemen keamanan dari bandara. Jadi intinya beliau bilang bahwa emas aja segitu banyaknya bisa hilang, nanti jangan-jangan pesawat bisa hilang juga nih. Jelas kepolisian Malaysia ini malu ya mendapat kritikan dari Perdana Menteri ini. Mereka pun langsung membuat satu tim yang khusus untuk menangani kasus ini. Tim khusus ini diketuai oleh orang-orang yang sangat kawakan ya, orang yang terkenal gitu di kepolisian, bernama Azizan Anan dan Amidon Anan, atau lebih dikenali sebagai kakak beradik Anan. Jadi meskipun tim khusus ini beranggotakan polisi-polisi terbaik dan berpengalaman, tapi mereka tetap kesulitan. Kenapa? Karena mereka tetap berfokus bahwa yang melakukan ini bukan orang Malaysia gitu loh. Mereka tetap menyelidiki kejahatan-kejahatan atau kriminal yang kira-kira mencurigakan dari dunia internasional. Hingga karena sudah mendapatkan data yang banyak sekali dan tidak ada yang match ya, atau mirip gitu kronologinya dengan kejadian ini, mereka akhirnya mengalihkan fokusnya untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di Malaysia. Mereka mempelajari kasus-kasus perampokan sampai mereka akhirnya terkejut dengan adanya temuan bahwa pernah terjadi satu perampokan yang dilakukan di Malaysia yang menggunakan cara yang hampir mirip dengan yang terjadi di Bandara Subang itu. Dan ternyata perampokan itu dilakukan oleh satu geng yang ada di Malaysia yang bernama Geng Mama.
Jadi geng Mama ini, Mama itu sebenarnya adalah sebutan untuk warga Malaysia yang keturunan India. Hingga kemudian kepolisian pun mulai fokus menyelidiki geng Mama ya. Mereka mulai mencari siapa profil setiap anggota dari geng Mama itu. Ternyata geng Mama ini dipimpin oleh 5 orang bersaudara guys. Pertama adalah Muhammad Nur Abu Bakar, kemudian Roslan Abu Bakar, Syarif Abu Bakar, Yusuf Abu Bakar, dan Amiruddin Abu Bakar. Mereka berlima ini berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Dan orang tua mereka ini campuran sebenarnya antara Sri Lanka dan Malaysia. Sejak masih anak-anak sudah memulai untuk mencuri di sekitaran kampung mereka. Dan sifat mencuri ini rupanya keenakan ya, sampai akhirnya sifat ini terbawa sampai ke dewasa. Mulai dari mencuri di toko-toko, kemudian mencuri di rumah-rumah pribadi, dan puncaknya ini guys, mereka mencuri di kargo bandara senilai 12 juta ringgit Malaysia. Dan yang paling hebat ya, mereka melakukan semua kejahatannya ini tanpa menggunakan senjata yang mematikan guys. Mereka nggak bawa pistol, nggak bawa apapun gitu loh. Mereka hanya membawa kepintaran otak mereka, karena mereka juga paham hukum ya. Jadi apabila melakukan kejahatan, perampokan gitu, atau pembunuhan bahkan ya, pada saat orang itu tertangkap tapi tidak membawa senjata, itu masih memungkinkan untuk mereka ini bebas secara bersyarat gitu loh. Maksudnya mereka masih bisa ditebus untuk tidak langsung dipenjara, masih bisa. Tapi pada saat tertangkap mereka terbukti membawa senjata mematikan, mereka benar-benar dijebloskan penjara dan sama sekali tidak bisa ditebus. Sejak kejadian perampokan itu ya, hingga ke sekitar 4 bulan kemudian, akhirnya polisi berhasil mendeteksi keberadaan dari salah satu anggota dari geng Mama ini. Yang mendeteksi itu adalah Amidon guys, pemimpin dari tim ini sendiri ya. Saat itu langsung si Amidon ini mengejar itu anggota geng Mama. Tapi mobil dari polisi ini mobilnya nggak bagus guys, nggak bisa ngebut gitu. Sedangkan yang dikejar itu menggunakan mobil sport. Makanya mereka kejar-kejaran, akhirnya malah si Amidon ini ketinggalan. Terus lucunya ya, si anggota geng Mama ini malah ngeledekin guys. Jadi dia ngelambain tangan gitu, ngecekin si Amidon ini. Singkat cerita ya, kemudian akhirnya melalui penyelidikan yang sangat intens gitu ya, pemimpin dari kelompok geng Mama ini akhirnya tertangkap yang bernama Roslan. Dan penangkapan itu kemudian diikuti dengan penangkapan sekitar 20 anggota geng Mama lainnya. Dan hal itu otomatis membuat lumpuh operasi dari geng Mama ini. Meskipun hampir semua geng Mama ini tertangkap ya, tapi polisi itu masih tidak bisa mendapatkan info dari mereka di mana emas curian itu disembunyikan. Jadi mereka ini nggak ngaku guys. Jadi meskipun salah satu dalang dari kelompok ini belum tertangkap ya, yang bernama Syarif Abu Bakar itu, tapi kasus mereka ini tetap dilangsungkan, diadili di Pengadilan Negeri Petaling Jaya. Geng Mama ini untuk mempertahankan dirinya dihukum ya, mereka menyewa seorang pengacara top Malaysia yang bernama Datuk Kumarendran. Pengacara dari geng Mama ini memang jago banget guys. Dia berhasil meyakinkan sang hakim. Dia bilang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini sangat lemah, karena jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan bukti berupa sidik jari. Itu kan bukti kuat orang dalam melakukan kejahatan ya. Kemudian tidak ada saksi yang bilang bahwa pelakunya adalah geng Mama gitu loh. Polisi yang melihat proses dari pengadilan ini yang mengkhawatirkan ya, mereka terus mengepus para anggota dari geng Mama ini. Sampai salah satu dari anggota geng Mama ini mau untuk dijadikan saksi utama atas kasus ini. Dan dari keterangan dia pun akhirnya berujung dengan penangkapan dari dalang kelompok itu, yaitu Syarif Abu Bakar. Meskipun sudah tertangkap semua ya, tapi tetap aja hasil jarahan emas itu tidak bisa dikorek dari mereka guys. Jadi mereka mengaku bahwa emas hasil curian itu telah dilebur, kemudian dijual dalam bentuk yang lain gitu ya, karena kan di emas-emas batangan itu kan ada kode-kodenya kan, jadi mereka nggak bisa menjualnya, dilebur dulu, hingga menurut mereka emas itu sudah habis dijual semua. Lalu pada saat persidangan ini masih berlangsung ya beberapa kali ya,
tiba-tiba saksi utamanya itu menghilang guys, menghilang secara misterius dan dicari kemana-mana juga kagak ada, hingga karena tidak ada saksi dan pengacaranya itu jago banget, nggak ada bukti-bukti segala macem, akhirnya mereka semua pun dibebaskan guys, tidak dihukum. Tapi meskipun begitu ya, kasus ini tetap terbuka oleh kepolisian Malaysia, tidak dianggap kasus yang udah beres gitu. Mereka tetap mencari bukti-bukti baru dan mengharapkan kehadiran saksi utamanya tadi yang hilang itu guys. Orang-orang ini setelah dibebaskan, mereka nggak kapok, mereka masih terus melakukan berbagai tindakan kriminal, padahal sudah diincar banget ya, dimonitoring terus gerak-gerik mereka. Sampai akhirnya kepolisian Malaysia ini menggunakan undang-undang darurat yang berujung pada penahanan tanpa pengadilan selama 2 tahun untuk menghentikan aktivitas kriminal mereka. Dan setelah 2 tahun itu mereka ditahan, kemudian mereka bebas lagi dan mereka melakukan lagi kriminal-kriminal mereka. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian mereka terus melakukan, dan terjadi regenerasi pimpinan di geng Mama ini. Pimpinan geng Mama itu dipimpin oleh putra dari Yusuf Abu Bakar yang bernama Khairul Effendi. Dan hebatnya ya, modus perampokan yang dilakukan oleh mereka ini tidak berubah dari zaman bapak-bapaknya itu, dan mereka melakukan lagi satu perampokan yang luar biasa besar guys, bahkan memecahkan 12 juta ringgit emas itu tadi ya. Mereka merampok sebuah microchip ya, microchip yang senilai 50 juta ringgit atau sekitar 170 miliar, yang dilakukan di komplek Not Cargo kedua di Batu Maung, Penang. Itu dilakukan pada bulan November tahun 2016. Tuh gimana menurut kalian? Merampok tanpa senjata, tanpa kekerasan guys, udah gitu tidak terdeteksi dan sudah diawasi, dimonitoring oleh kepolisian gitu ya, tapi mereka tetap melakukan perampokan sampai berpuluh-puluh tahun sampai ke keturunannya gitu loh. Itu tadi ya kisah perampokan kita hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian guys. Thank you and see you.